Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ibadah salat Jumat hari ini, kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami dari pengurus Masjid Sabilal Muhtadin Kejati Sultra kembali menghimbau kepada para jamaah agar sekiranya dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat kita tetap mengikuti anjuran pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia, yaitu senantiasa menerapkan protokol kesehatan di antaranya menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Yang kedua, isi saldo kas Jumat lalu berjumlah Rp3.105.000 dan pengeluaran rutin Rp400.000. Yang ketiga, adapun yang akan membawakan khutbah Jumat yang saat ini yang terhormat Bapak Dr. M. Saiful SH MH dan Imam Salat yang terhormat Bapak Arifudin SP serta muazin yang terhormat Saudara Abu Basman. Sebelum khutbah Jumat dimulai, kami harapkan kepada para jamaah agar sekiranya dapat mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong berhubung keutamaan saf terdepan yang sangat besar, dan sekiranya dapat menonaktifkan alat komunikasinya atau handphonenya untuk sementara waktu demi kekhusyuan ibadah sholat Jumat kita bersama. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, dan kepada Bapak Khotib dengan hormat disilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal muslimun, ittaqillah haitsuma kunta. Qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq illa akhir ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ja'tu bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Jumat ini adalah Jumat yang mulia, Jumat yang penuh dengan keberkahan. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai seorang muslim, adalah pantas kiranya kita memanjatkan rasa kebersyukuran kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun juga Allah yang telah menciptakan kita, Allah telah memberikan berbagai karunia kepada kita dan berbagai nikmat kepada kita, sehingga dengan berbagai nikmat, karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu berupa kesehatan, baik itu berupa nikmat kehidupan, nikmat umur, nikmat nafas, nikmat tenaga yang diberikan kepada kita, alhamdulillah kita mampu dan mau untuk melangkahkan kaki kita dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tidak lupa pada Jumat ini marilah kita senantiasa untuk merenungi kembali semua aktivitas kita, aktivitas kehidupan kita ini, melakukan muhasabah, merenungkan kembali apa yang kita lakukan
selama hidup kita, mulai kita dari akil balik sampai saat ini, kita hitung-hitung diri kita, apakah selama ini benar-benar kita berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga kata Rasulullah, ma aksar ma yarhulul jannah, siapa yang pantas untuk menjadi penduduk surga, kita akan dijamin untuk menjadi penduduk surga. Itu tidak lain adalah kata Rasulullah, at-taqwa wa husnul khuluq, yaitu hanya orang-orang yang menjaga ketakwaannya, wa husnul khuluq, dan dia senantiasa menjaga akhlak yang baik. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita sudah berada pada bulan Syawal. Pada waktu kita memasuki bulan Syawal, pada 1 Syawal tahun 1442 Hijriah, ada satu berita, ada satu peristiwa yang bagi kita itu adalah peristiwa atau tragedi yang tentu akan menjadikan kita sangat ironis, dan itu mengiris perasaan kita, yaitu bagaimana tidak saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, yang ada di Masjid Al-Quds, itu diserang, itu dibombardir oleh orang-orang Yahudi Israel laknatullah. Tentu kita sebagai seorang muslim tentunya harus memiliki kepekaan tentang hal itu, karena bagaimanapun juga orang-orang di Palestina, kaum muslimin yang ada di Palestina itu juga adalah saudara kita. Inilah yang kemudian disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika terjadi pembunuhan atau ketika terjadi yang namanya genocide, pembunuhan secara besar-besaran, maka itu tidak lain adalah sebuah malapetaka kemanusiaan. Maka itu tidak lain adalah suatu tragedi kemanusiaan. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32. Allah berfirman, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi wa annama qatalan nasa jami'an." Kata Allah, "Man qatala nafsan." Siapa saja yang membunuh satu orang, kata Allah, bukan karena orang itu membunuh orang lain. Maksudnya bukan karena ada hak bahwa orang itu harus dibunuh karena dia dikisos atau membuat kerusakan di muka bumi, maka kata Allah, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Jadi jangankan membunuh ribuan orang, ratusan orang, Allah itu sudah mengingatkan, membunuh satu orang saja itu adalah tragedi kemanusiaan. Membunuh satu orang saja itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Artinya adalah melakukan pembunuhan tanpa hak, melakukan pembunuhan secara batil, maka itu sama dengan memutus generasi. Apalagi yang terbunuh ini adalah kaum muslimin yang harga nyawanya itu sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan dia sangat berharga nyawanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini dalilnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau mengatakan, "La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin." Kata Rasulullah, "La zawalud dunya," kehancuran dunia ini sesungguhnya itu adalah lebih ringan, kata Rasulullah. Jadi kehancuran dunia ini adalah lebih ringan ketimbang daripada terbunuhnya satu orang saja kaum muslimin tanpa hak. Ini bisa dibayangkan bagaimana berharganya nyawa kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi pandangan hukum syariah, bagaimana sebetulnya status dari tanah Palestina itu, tanah Baitul Maqdis. Jelas kalau kita berbicara tentang hukum internasional dalam konvensi Jenewa, maka apa yang dilakukan oleh tentara Israel, Zionis, dengan membumi hanguskan, dengan membunuh secara besar-besaran kaum muslimin yang ada di Palestina, maka ini menurut konvensi Jenewa tahun 49 itu adalah pelanggaran hukum internasional. Itu adalah sebagai sebuah kejahatan internasional. Dalam pandangan syariah Islam,
maka status hukum tanah Al-Quds, tanah Palestina itu adalah tanah wakaf. Karena dia dikatakan sebagai tanah wakaf, maka tanah itu adalah milik hak dari kaum muslimin. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Apa rujukan hukumnya? Dalil dan rujukan hukumnya itu adalah ketika kaum muslimin melakukan futuhat, melakukan penaklukan terhadap Palestina Baitul Maqdis, maka terjadilah perjanjian antara Umar bin Khattab dengan yang memegang kunci Baitul Maqdis, yaitu seorang pendeta Nasrani yang nama pendeta itu adalah nama pendeta itu kemudian melakukan penyerahan kunci Baitul Maqdis ke tangan Amirul Mukminin saat itu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu terjadi pada tahun 15 Hijriah. Pada saat itulah ketika terjadi penyerahan kunci itu, maka terjadi perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Umairiyah, perjanjian Umariyah, yaitu perjanjian antara Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan pendeta kaum Nasrani saat itu yang menguasai Baitul Maqdis, tapi karena dikalahkan oleh kaum muslimin yang namanya adalah pendeta Safronius. Maka dalam perjanjian itu diserahkanlah kunci Baitul Maqdis kepada Umar bin Khattab. Ketika diserahkan kunci itu, maka Baitul Maqdis secara hukum syariah menjadi tanah wakaf, menjadi hak dari kaum muslimin. Tapi dalam perjanjian itu antara Umar bin Khattab dengan pendeta Nasrani Safronius tadi itu, ada satu persyaratan, adalah ketika tanah Baitul Maqdis, ketika tanah Palestina ini dikuasai oleh kaum muslimin, maka jangan sekali-kali orang-orang Yahudi itu masuk ke dalamnya. Maka jangan sekali-kali orang Yahudi datang untuk menguasai tanah Palestina. Itu dituliskan di dalam perjanjian antara Umar bin Khattab dengan pendeta Nasrani saat itu. Maka bagaimana ceritanya kalau dikatakan bahwa ada anggapan bahwa sebahagian tanah Palestina itu adalah milik Israel? Padahal sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan mendirikan negara Israel di tanah Palestina itu adalah pelanggaran, baik pelanggaran hukum internasional maupun pelanggaran syariah Islam. Menjadi pertanyaan, kenapa bisa orang-orang Yahudi yang mendirikan negara Israel itu berhasil menduduki tanah Palestina? Itu tidak lain adalah karena rekayasa, itu tidak lain adalah konspirasi yang dilakukan oleh negara Inggris bekerja sama dengan Perancis ketika berhasil mengalahkan kekhilafan Turki Utsmani yang pemegang kedaulatan atas tanah Palestina. Dan ketika dikalahkan kekhilafan Turki Utsmani, maka terjadilah perjanjian antara Inggris dan Perancis dan negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Perjanjian itu namanya adalah perjanjian Sykes-Picot. Dalam perjanjian Sykes-Picot itu dikatakan bahwa tanah Palestina, Baitul Quds, itu dikuasai oleh Inggris. Dan ketika dikuasai oleh Inggris, maka pada saat itulah Inggris memberikan kepada orang-orang Yahudi untuk mendirikan negara di situ. Itulah yang disebut dengan negara Israel. Inilah yang menjadikan janji orang Inggris kepada Theodor Herzl, tokoh Yahudi saat itu, untuk memberikan tanah Palestina kepada orang Yahudi dalam rangka mendirikan negara Israel. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat sebuah tragedi kemanusiaan yang terbesar. Kita bisa bayangkan, setelah orang-orang Yahudi ini mencaplok Palestina, maka menurut hasil penelitian Dr. Ibrahim Abu Jabir, beliau menjelaskan bahwa telah terjadi pembumi hangusan, telah terjadi pembunuhan, telah terjadi pemerataan desa-desa kaum muslimin yang ada di Palestina. Bisa dibayangkan, ada 478 desa yang dimusnahkan dari 580 desa pada tahun 1948. Dan pada tahun 1948 negara Israel di bawah Yahudi telah melakukan pembantaian sebanyak 30.000 orang. Pada saat itu tahun 48, pembantaian 30.000 kaum muslimin itu adalah jumlah yang sangat besar. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka dengan demikian, ada satu hal yang harus kita ingat. Membantu saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, mengirimkan bantuan obat-obatan, mengirimkan makanan, dan mengirimkan bantuan kemanusiaan lainnya, itu merupakan sesuatu hal yang mutlak, dan itu sesuatu hal yang tentu saja sangat direkomendasikan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengusir entitas Yahudi di tanah Palestina. Maka tidak lain adalah negara Israel adalah sebuah negara, maka tentu saja untuk menghilangkan mereka itu tidak lain dengan cara-cara jihad, tidak lain dengan cara-cara perang. Maka jihad adalah perang salah satu solusi. Maka seharusnya negara-negara kaum muslimin yang ada di situ harusnya bekerja sama, bersatu padu demi keselamatan kaum muslimin untuk melakukan jihad atau al-qital dalam rangka mengusir entitas kaum Yahudi yang ada di sana. Ini juga dinyatakan dalam hukum perang, dalam hukum internasional, dalam konvensi Jenewa tahun 49, ketika terjadi penjajahan, ketika terjadi pencaplokan, ketika terjadi yang namanya okupasi pada satu tanah yang tidak disahkan menurut hukum internasional, maka itu harus dilakukan dengan cara-cara perang untuk menghentikan persoalan-persoalan itu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, maka dengan peristiwa Palestina ini, itu menunjukkan kepada kita betapa kita butuh satu kesatuan ummah, betapa kita membutuhkan satu persatuan. Persoalannya sekarang adalah umat ini terpecah belah, sehingga untuk menyatukan dalam satu kesatuan dalam rangka untuk mengusir musuh-musuh Islam yang ada di Palestina itu sangat sulit luar biasa. Rasulullah itu menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, innamal imamu jannatun yuqatalu min waraihi wa yuqtaqabih. Kata Rasulullah, sesungguhnya harusnya ada pemimpin yang bisa menyatukan kaum muslimin, karena dengan pemimpin itu akan menjadi pelindung al-junnah, akan menjadi pembebas bagi serangan orang-orang kafir terhadap entitas kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minha wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menundukkan hati kita sembari berdoa kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wa ya qadiyal haja. Allahumma ghafir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani syaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pertolongan
berikanlah perlindungan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina, yang saat ini dibombardir, yang saat ini dibantai oleh Yahudi laknatullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah persatuan kepada kaum muslimin, supaya tidak ada perpecahan di hati-hati mereka, supaya mereka punya rasa untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.